Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Rahman dengan NIM 4222041 dan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk CRUD pertama. Baik, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan server kita, yaitu dengan menggunakan aplikasi SAM. Kita buka aplikasi SAM-nya. Oke, di sini kita mengaktifkan action untuk MySQL dan juga Apache. Baik, setelah melakukan aktivasi dari SAM-nya, setelah mengaktifkan servernya, kita akan membuat kode khusus yang nantinya akan kita operasikan untuk CRUD kali ini. Nah, di sini pada SAM, di SAM ini saya membuat di dalam htdocs ini saya membuat sebuah folder namanya CRUD1. Nah, isinya di sini beragam, teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini ada edit data, connection, CSS, edit data, login, dan di sini ada database mahasiswa dan juga nanti ada indeks seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kode per kode. Baik, setelah melakukan pengaktifan SAM dan juga pembuatan folder untuk codingannya nanti, kita membuka aplikasi editor kita yaitu Visual Studio Code. Kemudian kita di sini kita open file. Bentar, kita besarin dulu. Oke, kita file terus open folder. Nah, folder yang akan kita buka adalah folder yang kita udah buat di dalam folder SAM. Kemudian masuk ke htdocs. Kemudian kita masuk ke sini, CRUD1, and then we select the folder as well. Oke, di sini terdapat beberapa folder, teman-teman. Ada edit data, ada connection, ada CSS, edit data, dan juga ada login. Nah, mari kita bahas satu per satu. Nah, sebelum kita masuk ke Visual Studio Code-nya, kita ngeliat dulu database kita yang ada di phpMyAdmin. Kita buka Chrome-nya, kemudian kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Nah, database yang akan kita gunakan pada kode kali ini adalah database dengan nama database-nya adalah databaseku, di mana dalam databaseku terdapat satu table yang namanya adalah table user. Nah, isi table user adalah seperti berikut. Jadi, terdapat dua data untuk kali ini dengan password yang sudah terenkripsi secara metode MD5 dengan email, nama, dan juga username, dan ID user dengan dengan strukturnya adalah auto increment. Jadi ID user merupakan primary key dalam database kita kali ini. Selanjutnya, mari kita pindah ke Visual Studio Code. Baik, setelah melihat database yang akan kita gunakan, selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, pertama kita harus memastikan dulu nih, apakah database kita sudah terkonek dengan codingan kita. Kita uncomment dengan kode ini, kita save, kemudian kita buka di sini. CRUD1. Kemudian dalam CRUD1 kita buka connection. Oke, di sini sudah terdapat bahwa connect. Jadi dalam codingan connect.php ini yang membaca ini artinya database kita yang ada dalam sini sudah terkoneksi dengan program kita sehingga siap untuk dilakukan operasi dan juga melakukan modifikasi. Setelah memastikan bahwa koneksi kita dengan database itu sudah terpastikan koneksi, mari kita cek hasil dari koneksinya. Nah, ini sudah ada gitu ya hasil dari koneksinya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuka file index.php di mana file ini merupakan file yang akan terbuka awal pertama kali saat user menggunakan linknya. Mari kita lihat contohnya. Localhost. Nah, ini adalah aktivitas pertama pada saat user membuka link kita, yaitu Anda tidak bisa mengakses halaman ini, Anda harus login terlebih dahulu. Yang artinya, perintah ini akan mengharuskan kita untuk melakukan login terlebih dahulu, berdasarkan dengan database yang sudah ada di dalam database kita. Oke.
Selanjutnya mari kita analisis kode per kodenya. Pertama, kita memasukkan include connection.connect.php di mana kita memasukkan data yang ada di sini mengoneksikan dengan index PHP. Kemudian untuk sessionnya kita menggunakan function session.start di mana ini akan mengaktifkan PHP kita gitu ya di server. Di mana ini adalah variabel yang sangat global untuk semuanya. Kemudian ini adalah blok kode untuk delete data, artinya melakukan penghapusan data gitu. Mari kita lihat. Jadi di sini pada saat if is set get ID user. Jika dalam ID user itu terdapat data gitu ya. Nah, maka nilai turunnya adalah ID user get beyond metode get itu mendapatkan ID user. Kemudian memasukkan variabel query di mana akan melakukan query dengan memasukkan parameter connect dan memasukkan sintaks dari SQL yaitu metode delete from table underscore user, dan ini adalah yang penting yaitu where ID user sama dengan variabel dari ID user yang ada di sini, di mana where ini merupakan variabel kondisi yang sangat penting gitu ya untuk melakukan spesifikasi terhadap hal apa yang akan kita hapus. Kemudian di sini ada jika query gitu. Nah, header location index.php message delete. Jadi akan menampilkan pesan ini gitu ya pada saat menghapus data. Kemudian jika gagal menghapus data akan ditampilkan seperti ini. Kemudian masuk ke selanjutnya gitu ya. Ini adalah kode untuk melakukan loading CSS kode gitu. Jadi untuk melakukan styling. Di mana styling kita menggunakan Bootstrap sebagai framework kita untuk melakukan desain gitu ya. And ya, selanjutnya kita ngelihat di sini session gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah codingan untuk session dengan menggunakan div class dari CSS. Kemudian di sini untuk penambahan data gitu ya. Jadi untuk melakukan penambahan data di sini ada beberapa kode. Jika data terdapat gitu, jika ada data dengan metode get dari message, maka akan memberikan pesan yaitu sukses, di mana menampilkan juga alert berupa berhasil menambahkan data. Dan selanjutnya juga seperti itu dengan kondisi else. Kemudian untuk selanjutnya di sini adalah penambahan kolom gitu ya. Jadi di sini melakukan penambahan add data dengan href-nya dengan link-nya yaitu add-data.php. Kemudian di sini terdapat kelas tabel di mana di sini akan memberikan tabel yang baru gitu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk di bawahnya lagi gitu ya. Nah, di sini akan melakukan query kembali gitu. Jadi di sini akan melakukan sebuah iterasi untuk menambahkan data, yaitu dengan menggunakan function mysql_query dengan metode dengan variabel connect, memasukkan sintaks dari SQL yaitu select semua data dari tabel user, dari tabel namanya tabel user. Di mana dengan kondisinya saat datanya itu terquery gitu ya. Nah, dengan model iterasi seperti ini, td scope, row, kemudian di sini ada variabel data, dia yang akan melakukan iterasi setiap kolom data yang ada gitu. Yaitu yang kolom yang kita punya adalah username, name, email, kemudian ada password. Kemudian dengan di sini href itu kita akan melakukan update gitu ya, jangan memasukkan data ke dalam codingan kita ini, yaitu update data. Kemudian sesudah itu di sini juga akan menampilkan dari menyambungkan dari href-nya yaitu dari index. Kemudian yang kemudian nantinya akan menampilkan data ID user gitu, yaitu dengan menggunakan echo. Dan di sini hanya CSS-nya gitu ya. Jadi di sini juga akan ada one click. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Itu untuk perintah menghapus data seperti itu. Jadi ini codingan untuk menghapus data. And ya, itu saja dari index. Jangan lupa untuk selalu menutup dari tag-tag HTML dan juga tag-tag dari PHP. Analisis dari indeksnya, mari kita lihat kegiatan gitu ya yang ada di login. Nah, mari kita lihat dari website yang sudah kita buat untuk CRUD 1. Di mana aktivitas pertamanya adalah kita sebagai user disuruh untuk melakukan login.
Oke, di sini ada tombol untuk melakukan klik di sini untuk melakukan login. And ya, kita akan melihat di sini ya, kita akan menganalisis codingan di balik halaman ini. Nah, di sini saya sudah siapkan. Nah, seperti biasa, untuk login PHP ini kita cukup menggabungkan dari HTML ke dalam kita cukup menggabungkan PHP ke dalam HTML. Jadi di sini terdapat keyword untuk HTML-nya, kemudian kita melakukan loading dari CSS Bootstrap kita dengan style sheet dengan href dari folder yang ada di sini di CSS ini gitu ya. Kemudian seperti biasa kita membuat login form gitu ya. Di sini terdapat kelas untuk container, ini untuk CSS-nya nanti. Kemudian ada form group untuk masukkan username, kemudian juga dimasukkan password gitu. Jadi username yang akan dimasukkan adalah di dalam database kita, yaitu yang ini. Nah yang ini. Jadi username kita cukup nama pendek gitu ya. Oke, nah untuk selanjutnya, mari kita lihat backend dari login ini ya. Nah, apa sih yang terjadi di belakang aktivitas login? Jadi aktivitas login ini cukup mengincludekan connection PHP, yaitu yang dari sini gitu ya, akan koneksi. Kemudian kita menggunakan metode post, yaitu dengan masukkannya ke dalam variabel username. Kemudian kita melakukan enkripsi untuk passwordnya dengan menggunakan metode MD5. Dengan juga menggunakan metode post untuk passwordnya. Nah, selanjutnya kita masukkan codingan untuk SQL, yaitu select memilih semua data dari tabel user, di mana username-nya itu adalah variabel dari username. Jadi memasukkan data yang ada di username ini, yaitu data yang ada di sini gitu ya. Jadi kalau membaca data ini dikirim ke connection gitu ya. Jadi mencocokkannya ke dalam database kita dengan menggunakan metode post. Kemudian untuk kemudian hasilnya itu adalah dia melakukan query dengan parameternya itu connect dan parameternya adalah SQL, yaitu yang di sini variabel ini kita masukkan ke sini. Dan jumlah maksudnya di sini adalah menghitung gitu ya, misalnya apakah datanya sudah terbaca, sehingga setelah terbaca maka data akan dihitung. Nah, kita memberikan logika sequential di sini, yaitu if jika jumlah lebih daripada 0 artinya jumlah datanya sudah terekam, lebih daripada 0 artinya sudah ada gitu ya. Jadi row kita masukkan row MySQL fetch as sock, atau kita menggabungkan gitu ya hasil dari datanya, di mana kita menggabungkan semua session yang ada, yaitu ID user, username, dan juga email dengan melakukan penggabungan gitu ya dengan dari variabel row seperti itu. Kemudian headernya ini akan menampilkan dari location index. Dia akan menempatkannya ke index PHP. Kalau tidak berhasil login, maka akan menampilkan pesan, itu username atau password salah. Mari kita coba. Jadi di sini saya coba masukkan nama yang sudah ada gitu ya di dalam database kita. Contohnya adalah Mario. Jadi untuk Mario ini passwordnya adalah 123456 yang nantinya terenkripsi di sini. Jadi akan terbaca seperti ini. Mari kita coba login dan ya, ini adalah saat proses di mana login berhasil. Kemudian mari kita coba pada saat dia salah gitu ya. Misalnya saya masukkan halo misal dengan password yang sama gitu. Nah, ini akan salah gitu. Artinya tidak akan menampilkan apapun, yang hanya menampilkan username dan password salah seperti itu. Nah, setelah kita sukses untuk melakukan login gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa terdapat beberapa part, yaitu ada tambah data, kemudian ada terbaca gitu ya database kita dengan tabel, dengan terdapat action yaitu edit dan juga hapus. Nah, mari kita analisis untuk tambah data. Jika saya klik ini, maka menampilkan beberapa form gitu ya untuk menambah data. Nah, sebelum itu mari kita cek dulu bagaimana sih analisis backend di belakang dari tambah data. Nah, di sini untuk untuk penambahan data gitu akan ada dua codingan gitu ya. Jadi ada add data dan ada data add data action. Jadi add data.php ini sebenarnya adalah untuk front end dari datanya gitu ya maksudnya. Kemudian data action ini adalah back end-nya. Mari kita analisis satu-satu. Nah, di sini untuk add data, pertama tentu saja kita mengaktifkan session kita dari PHP. Kemudian kita memberikan name-nya dengan variable name, yaitu session dengan name, nama session-nya.
Kemudian seperti biasa dengan menggunakan HTML dan juga CSS Bootstrap. Nah, kita mengeload CSS Bootstrap-nya. Kemudian di sini terdapat selamat datang, gitu ya. Di sini mari you browse namanya. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah untuk kontainer tambah data. Jadi tambah data di sini maksudnya adalah yang ini, yang warna hijau. Jadi saya seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada div class yaitu label name. Jadi name di sini adalah name namanya gitu ya. Label nama gitu. Kemudian terdapat beberapa juga part di sini yaitu placeholder, memasukkan nama, masukkan email, masukkan password. Dan di sini ada kelas untuk melakukan send data. Nah, di mana dilihat hasilnya itu adalah di sini. Ditambah data, ada username, memasukkan nama gitu ya. Maaf ini terekam gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dalam username, dalam kolom username terdapat masukkan username. Masukkan username, kemudian ada name, masukkan name, nama, terus email, dan juga password. Yang nantinya akan melakukan send data. Kemudian mari kita lihat aktivitas di belakang form ini untuk memasukkan data user. Nah, di sini kita tentu saja sudah mengaktifkan sessionnya. Kemudian kita memasukkan saja hasil dari connection. Jadi connect.php kita masukkan ke dalam codingan dari add_data_action. Nah, di sini kita hanya menerima data. Jadi kita hanya merekam data yang sudah di post sama user, yaitu username, post username, name juga di post dengan name, column name, kemudian email di post dengan kolom email, dan tentu passwordnya kita selalu lakukan enkripsi, yaitu dengan metode MD5 dengan juga menggunakan post password. Nah, artinya kita akan merekam data gitu ya. Jadi kita masukkannya ke dalam SQL variable, yaitu variabel SQL, di mana dia akan memasukkan data yang kita rekam ke database kita. Dengan sintaks insert into table user, masukkan ke dalam tabel user dengan nama username-nya adalah nama, email dan juga password. Di mana nilainya adalah username, name, email dan juga password. Di mana MySQL query dia akan melakukan query dengan tentu saja variabelnya dengan menggunakan parameter adalah connect dan SQL, di mana headernya adalah location index.php message yaitu sukses. Mari kita coba. Contohnya saya masukkan nama gitu ya. Saya masukkan nama saya Farhan Rahman, emailnya misalnya saya sendiri. Terus passwordnya misalnya saya coba masukkan passwordnya adalah 66789. Oke, send data. And ya, berhasil menambahkan data. Artinya data yang sudah kita kirimkan itu sudah berhasil. Jadi terkirim ke di sini, ke nomor 3 atau ke terakhir gitu ya. Di mana passwordnya itu sudah terenkripsi secara MD5. Mari kita lihat perubahan dari database kita. Mari kita refresh ini. And ya, sudah terdapat 3 data yang terekam. Yaitu data yang baru saja terekam, yaitu Farhan Rahman. Nah, setelah mencoba untuk menambah data gitu ya dan kita berhasil, mari kita lihat bagaimana sih aksi jika kalau saya menghapus datanya gitu. Contohnya, saya mau menghapus data yang nomor 3 ini. Nah, langsung saja cuman menghapus gitu ya. Jadi cukup menghapus. Akan ada berupa alert gitu ya, localhost say, apakah Anda ingin menghapus data ini? Jika ya, kita klik OK. Jika tidak, kita klik cancel. Nah, kita coba OK. And ya, terdapat pesan berhasil menghapus data. Mari kita lihat perubahan dari database kita, yaitu di sini. Dan benar saja bahwa data yang terakhir kita masukkan itu sudah kita hapus. Artinya program kita sudah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itulah tahap terakhir untuk sesi kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah.